Pada saat ini, matanya beralih ke langit utara. Ekspresi ganas muncul di wajahnya. Xiao Yan, orang tua saya akan melihat siapa yang akan menyelamatkan Anda kali ini. Di dalam menara batu, Xiao Yan memperhatikan sosok tua itu, yang menutup matanya erat-erat saat ditelan oleh nyala api. Hatinya menghela nafas lega ketika dia tidak merasakan kejadian yang tidak terduga. Saat ini, tubuh sudah berhasil disempurnakan. Langkah selanjutnya tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan. Selama Yao Lao berhasil dan sempurna bergabung dengan tubuh ini, dia benar-benar bisa bangkit kembali. Xiao Yan mengusap keringat dingin dari dahinya. Penyempurnaan tubuh yang terus-menerus selama beberapa hari ini sangat melelahkan bagi Xiao Yan. Untungnya, ada cukup banyak pil obat di dalam cincin penyimpanannya yang memberinya stamina yang hebat. Karena inilah dia berhasil bertahan melaluinya. Guru, hal-hal selanjutnya akan tergantung pada Anda. Xiao Yan bergumam pelan. Setelah itu, dia duduk di platform batu di sampingnya. Matanya perlahan tertutup saat dia memasuki mode pelatihannya dan mulai pulih dari kelelahan besar yang diciptakan selama periode waktu ini. Setelah Xiao Yan memasuki mode pelatihannya, menara batu sekali lagi turun ke dalam keheningan. Hanya suara rendah dan dalam dari nyala api yang bergema di dalam menara batu dengan ritme. Setengah hari dengan cepat berlalu setelah Xiao Yan menutup matanya dan berlatih. Hanya setelah Douqi yang tubuhnya kelelahan benar-benar pulih, dia perlahan membuka matanya. Cahaya samar melintas di mata hitamnya yang gelap dan dia segera menjadi diam. Setelah pulih dari kondisinya, mata Xiao Yan melirik ke arah platform batu. Namun, dia hanya melihat bahwa Yao Lao masih menutup matanya. Tidak ada aktivitas sedikit pun yang dipancarkan. Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat ini. Namun, dia tidak panik. Kejadian ini biasa saja. Berbagai hal yang digunakan pada tubuh ini tidak biasa. Itu tidak semudah yang dibayangkan bagi Yao Lao untuk sepenuhnya bergabung dengan mereka. Saat ini, kekuatan saya masih tetap di tingkat bintang 1 Douzun. Namun, manfaat yang diberikan oleh beberapa pertempuran besar ini kepada saya cukup besar. Setelah pengamatan yang cermat, saya seharusnya mencapai puncak bintang 1 Douzun. Xiao Yan menarik pikirannya dan terdiam. Setelah menelan 3.000 api yang membakar, kekuatan Xiao Yan mungkin telah melonjak tapi kecepatan setelah melonjak ini sekali lagi kembali normal. Menurut pelatihan langkah demi langkah ini, kemungkinan Xiao Yan setidaknya akan membutuhkan setengah tahun lagi untuk mencapai bintang 2 Douzun. Namun, hubungannya dengan Hall of Soul menjadi semakin buruk dan bahkan akhirnya bertukar pukulan dengan mereka. Meskipun dia masih baik-baik saja sampai sekarang, Xiao Yan mengerti bahwa itu para ahli sejati dari Hall of Soul belum muncul. Ketika para ahli ini muncul, dia mungkin kurang beruntung. Oleh karena itu, ia harus meningkatkan kekuatannya dengan cepat dalam menghadapi tekanan dari gunung besar yang dikenal sebagai Hall of Soul ini. Dari sudut pandang Xiao Yan, metode tercepat untuk meningkatkan kekuatannya tidak diragukan lagi adalah menelan api surgawi. Namun, dia sudah mendapatkan 3.000 api yang membakar dan dia tidak memiliki informasi tentang api surgawi lainnya. Xiao Yan melakukan rahasia api jantung laut dari Mugu Tua. Namun, sejak dia maju ke Douzun, orang tua itu tampaknya telah menghilang. Oleh karena itu, dia juga meninggalkan pikiran untuk merebut api jantung laut. Api surgawi. Jari Xiao Yan dengan lembut saling mengusap. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba terkejut. Dia menjentikkan jarinya di atas cincin penyimpanannya dan beberapa peta kuno muncul di tangannya. Ketiga fragmen peta kuno ini secara alami adalah peta misterius yang diperoleh Xiao Yan bertahun-tahun yang lalu. Ini mencatat informasi dari api surgawi peringkat ketiga pada peringkat api surgawi, api teratai iblis. Dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan juga menyadari kekuatan dan kelangkaan api surgawi ini berada di depan peringkat api surgawi. Purifying Demonic Lotus Flame ini dikenal karena kemisteriusannya. Bahkan Yao Lao belum pernah melihat api surgawi semacam ini. Xiao Yan juga telah memeriksa sejumlah besar informasi selama tahun-tahun ini dan juga tidak dapat memperoleh berita sekecil apapun terkait dengan Purifying Demonic Lotus Flame. Jika bukan karena peta kuno di tangannya menjadi bukti, kemungkinan Xiao Yan pun akan meragukan bahwa itu apa yang disebut Purifying Demonic Lotus Flame ada di dunia ini. 3 peta. Masih tidak mungkin untuk melihat apapun.
Xiao Yan dengan hati-hati menempatkan ketiga fragmen peta itu di depannya. Dia dengan hati-hati mempelajarinya untuk sementara, hanya untuk akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Benua Douqi sangat besar. Dia tidak dapat mengatakan di mana lokasi medan yang tercatat di peta. Rute berliku dan membungkuk itu menyebabkan Xiao Yan sakit kepala melihatnya. Sepertinya aku harus menemukan peta kuno terakhir. Jika tidak ada yang akan tahu di mana Purifying Demonic Lotus Flame ini berada. Xiao Yan tidak punya pilihan selain menyerah setelah berpikir. Wajahnya putus asa. Dia sudah diberkati oleh surga untuk bisa mendapatkan 3 peta kuno ini. Peta kuno terakhir itu adalah sesuatu yang tidak dia ketahui. Dia juga gagal mendapatkan informasi sekecil apapun yang terkait dengan peta kuno ini selama tahun-tahun pencarian ini. Dia bertanya-tanya apakah peta terakhir benar-benar ada di dunia ini. Sekarang, yang bisa saya lakukan hanyalah berdoa agar saya terus beruntung. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia dengan hati-hati menyimpan ketiga peta kuno ini. Tidak peduli apa masalahnya, hal ini terkait dengan Purifying Demonic Lotus Flame. Meskipun kemungkinan dia mendapatkannya sangat rendah, Xiao Yan tetap tidak akan menyerah. Setelah menyimpan peta kuno, Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum mengepalkan tangannya. Beberapa fragmen tulang putih giok muncul di tangannya. Fragmen tulang ini secara alami adalah fragmen tulang Dou Sheng yang dia peroleh dari sisa-sisa kuno. Dou Sheng pada tingkat ini sudah memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan dunia. Hanya dengan menginjak kakinya, sebuah gunung akan dimusnahkan. Ahli semacam ini sudah berhasil memahami penciptaan. Setiap bagian tubuhnya adalah sesuatu yang diimpikan oleh orang biasa. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu seseorang bisa berubah menjadi naga dan melayang ke langit jika seseorang memperoleh sedikit dari itu. Ambil sumsum tulang Dou Sheng ini sebagai contoh. Jika diberikan kepada bayi atau anak berusia kurang dari 5 tahun, bahkan jika anak itu adalah orang yang tidak berguna sebelumnya, tulangnya akan dimurnikan setelah dikonsumsi dan berubah menjadi jenius. Mungkin sulit untuk percaya pada efek seperti itu, tetapi itu memang kebenaran. Tangan Xiao Yan dengan hati-hati mengusap beberapa fragmen tulang putih giok ini. Sesaat kemudian, dia melebarkan mulutnya. Api ungu coklat dimuntahkan dan melilit fragmen tulang ini. Suhu yang menakutkan segera menyebar. Fragmen tulang ini sangat keras. Tidak mudah untuk menghancurkan mereka. Jika bukan karena Xiao Yan memiliki api surgawi yang kuat seperti 3000 api yang membakar, kemungkinan dia hanya bisa menonton fragmen tulang Dou Sheng bahkan jika dia tahu bahwa itu sumsum tulang Dou Sheng tersembunyi di dalamnya. Tentu saja, bahkan dengan bantuan api surgawi, itu bukan tugas yang mudah untuk menghapus sumsum tulang Dou Sheng dari tulang. Untungnya, Xiao Yan sudah siap secara mental. Oleh karena itu, hatinya tidak merasa sedikit pun tidak sabar ketika dia melihat bahwa tulang-tulang garis batu tidak bergerak sedikit pun di bawah nyala api yang menyala-nyala. Sebaliknya, dia terus menaikkan suhu dan perlahan membakar tulangnya. 2 hari berlalu dalam sekejap mata di bawah kalsinasi lambat oleh Xiao Yan ini. Xiao Yan sekali lagi menarik diri dari mode pelatihannya 2 hari kemudian. Dia melihat tulang di dalam nyala api yang berangsur-angsur berubah warna abu-abu. Senyum tanpa sadar muncul. Tangannya terulur ke dalam nyala api sebelum menekan dengan lembut. Engah! Setelah jarinya menekan tulang abu-abu, orang bisa mendengar suara embusan. Tulang menjadi lunak sebelum berubah menjadi abu tulang abu-abu yang perlahan-lahan tersebar ke bawah. Setelah abu tulang ini tersebar, 3 gel putih krim ukuran ibu jari seperti benda muncul di depan mata Xiao Yan. Ketiga gel seperti benda ini sangat kecil. Permukaan mereka memiliki zat seperti koloid. Ketika tatapan seseorang melihat melalui lapisan ini, samar-samar orang bisa melihat cairan perlahan mengalir di dalamnya. Gelombang energi misterius yang mengejutkan diam-diam merembes keluar, menyebabkan panas secara bertahap melonjak ke mata Xiao Yan. Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan dengan hati-hati menempatkan 2 gel sumsum tulang Dou Sheng seperti partikel ke dalamnya. Setelah itu, jarinya menekan yang ketiga. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan lembut memasukkannya ke dalam mulutnya. Partikel gel pada dasarnya larut dalam sekejap. Sebelum dia bisa menunggu Xiao Yan pulih, lautan seperti energi murni yang agung mengalir turun seperti air banjir. Itu mengikuti tenggorokannya dan mengalir ke bawah.
Setelah itu, dia mendesing dan menyapu terpisah dan melonjak menuju 4 anggota badan dan tulang Xiao Yan. Energi menakutkan yang mengalir tiba-tiba menyebabkan suhu tubuh Xiao Yan dinaikkan dengan cepat. Asap putih keriting membubung di kepalanya. Xiao Yan buru-buru duduk saat merasakan transformasi tubuhnya. Dia dengan cepat memasuki mode pelatihannya dan mulai memperbaiki energi agung yang tiba-tiba ini. Penyempurnaan ini berlanjut selama 3 hari sebelum Xiao Yan menutup rapat, mata perlahan terbuka. Dia merasakan perasaan yang tidak disajikan dipenuhi dengan energi dan tanpa sadar menghirup udara dengan lembut. Berdasarkan indranya, dia langsung menerobos dari level 1 bintang ke level bintang 2. Upaya ajaib yang hadir dalam sepotong gel sumsum tulang adalah sesuatu yang pil obat tingkat 7 dan tingkat 8 biasa tidak dapat dibandingkan dengan. Tidak banyak pil obat yang bisa meningkatkan kekuatan seorang ahli douzun dengan 1 bintang. Dia menghembuskan napas panjang dan mengangkat matanya untuk melihat platform batu. Yao Lao di tempat itu terus menutup matanya. Ada tandanya terbangun. Sepertinya tubuh kali ini terlalu kuat. Bahkan dengan kekuatan guru, dia tidak dapat dengan mudah mengendalikannya. Xiao Yan merasa berpikir keras. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan merenung sejenak sebelum memutuskan untuk keluar dari menara terlebih dahulu dan membiarkan Yao Lao menyelesaikan merger di sini. Ketika Xiao Yan baru saja mengambil keputusan, dia tiba-tiba merasakan bahwa itu seluruh menara batu bergetar hebat saat ini. Segera setelah itu, teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar di langit ini dengan cara yang perkasa. Pavilion bintang jatuh. Serahkan Xiao Yan dan Yao Chen. Kalau tidak, hari ini, aku akan mencuci tempat ini dengan darah. Ledakan. Tangisan Xiao Yan menyebar dengan cara yang luas dan kuat. Ekspresi Xiao Yan berubah intens. Tubuhnya tiba-tiba berdiri dan matanya melihat ke arah platform batu dengan cara yang padat. Aula jiwa, apakah akhirnya tiba? Semua murid di Gunung Bintang jatuh berdiri pada saat ini. Tatapan mereka terkejut saat mereka melihat langit yang jauh. Karena formasi pertahanan yang secara alami dibentuk oleh meteorit, mereka tidak dapat melihat situasi di luar. Namun, mereka samar-samar bisa merasakan bahwa itu pavilion bintang jatuh tampaknya dihadapkan dengan bencana besar. Feng Zunze dan yang lainnya berkumpul di alun-alun di puncak gunung. Ekspresi mereka serius saat mereka melihat ke langit. Aula jiwa telah datang. Tian Huo Zunze merajut alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Ada banyak aura kuat di luar. Kali ini, tampaknya Hall of Soul benar-benar berniat untuk mencuci pavilion bintang jatuh dengan darah sebagai pencegahan bagi orang lain. Seorang hikmat muncul di wajah Xiao Yi saat dia berbicara. Feng Zunze sedikit mengangguk. Namun, ekspresinya tenang. Dia sadar bahwa itu hari ini akan tiba cepat atau lambat. Itu hanya masalah waktu. Feng Zunze perlahan melangkah maju. Segel di tangannya berubah dan susunan bintang jatuh di langit beriak. Segera, ruang perlahan menjadi terdistorsi dan situasi di luar jelas muncul di depan mata semua orang. Mendesis. Semua orang tanpa sadar menghirup udara sejuk ketika mereka melihat pemandangan di dunia luar. Saat ini, area di luar pavilion bintang jatuh telah dikelilingi oleh kabut hitam yang meresap ke langit. Hampir 100 sosok berdiri di atas kabut hitam di langit tidak jauh di depan mereka. Mata gelap dan padat menembus formasi dan melihat kelompok Feng Zunze yang bersembunyi di dalamnya. Hantu tua Sai Xing. Hantu tua ini juga telah datang. Xiao Yi melirik dan menemukan wajah yang akrab di antara banyak orang berpakaian hitam. Wajahnya menjadi dingin saat dia berkata. Ada juga Hei Bai Tianzun yang kita temui saat itu. Feng Zunze menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata. Wajah kelompok Xiao Yi tanpa sadar berubah ketika mereka mendengar kata-katanya ini. Tatapan mereka melihat ke arah tempat Feng Zunze menonton dan memang melihat dua pria tua berpakaian hitam dan putih berdiri di sana. Dari penampilan keduanya, mereka mengejutkan Hei Bai Tianzun yang pernah mereka temui di pegunungan jiwa kematian. 3 elit Tianzun benar-benar telah tiba. Hall of Soul ini sepertinya benar-benar sangat memikirkan kita. Feng Zunze menghela napas panjang saat dia berkata. Kepala Pavilion Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hall of Soul telah meluncurkan kampanye besar. Selain itu, dari momentum ini, tampaknya mereka tidak hanya di sini untuk menuntut seseorang.
Seorang penatua dari pavilion bintang jatuh berbicara dengan ekspresi yang agak ketakutan. Apa yang membuat panik? Hall of Soul bukanlah asosiasi sejenis. Mereka berencana untuk mencuci pavilion bintang jatuh dengan darah. Kalau tidak, mengapa mereka langsung mengirim 3 elit Tianzun? Feng Zunze mengerutkan kening dan mencaci. Setelah itu, matanya melihat sekeliling dunia bintang. Dia menyaksikan ribuan murid pavilion bintang jatuh dan berbicara dengan suara yang dalam, oleh karena itu, tidak ada jalan lain kecuali terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Semua orang di sini adalah tetua di dalam pavilion bintang jatuh. Hari ini, pavilion bintang jatuh dihadapkan pada bencana yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Kalian semua berencana untuk... Tatapan membakar Feng Zunze berbalik ke arah banyak sesepuh pavilion bintang jatuh dan berkata, Kepala Pavilion Feng, Pavilion Bintang Jatuh adalah akar kami. Jumlah upaya yang kami lakukan untuk itu tidak kurang dari siapapun. Terlepas dari siapapun yang ingin menghancurkannya, kita semua akan berjuang sampai mati melawan mereka. Banyak sesepuh memiliki ekspresi serius saat mereka berteriak. Bagus. Saya, Feng Xian, benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Kalau begitu, biarkan berjuang sampai kematian kita. Saya ingin melihat betapa mendominasinya Hall of Soul ini. Feng Zunze berteriak dengan kekuatan besar, menyebabkan moral semua murid pavilion bintang jatuh diperkuat. Dari perspektif banyak orang di sini, pavilion bintang jatuh adalah akar mereka. Jika dihancurkan oleh orang lain, wajah apa yang harus mereka jelajahi di Central Plains di masa depan? Feng Zunze, orang tua saya menyarankan Anda untuk dengan patuh menyerahkan orang-orang. Formasi besar pavilion bintang jatuh ini tidak dapat melindungimu. Mata hantu tua Zhai Xing gelap dan padat saat dia melihat ruang di bawah. Meskipun itu hanya lautan pohon, dia mengerti bahwa ini hanya karena formasi besar pavilion bintang jatuh. Tangisan dingin terdengar tetapi tidak ada tanggapan yang diberikan. Hantu tua Zhai Xing tanpa sadar tertawa dingin saat melihat ini. Tatapannya beralih ke arah tetua berpakaian putih hitam di samping dan berkata, mari kita serang bersama dan hancurkan formasi. Aktivitas dari perjalanan kami ini terlalu besar. Kemungkinan mata dari sejumlah faksi telah mengikuti kami. Oleh karena itu, kita harus menggunakan metode berdarah untuk menekan pavilion bintang jatuh dan menggunakan kesempatan ini untuk memungkinkan faksi lain di Central Plains menyadari bahwa itu Hall of Soul kita bukanlah sesuatu yang sembarang orang memenuhi syarat untuk menyinggung. Tianzun hitam putih itu mengangguk sedikit ketika mereka mendengar ini. Tatapan mereka melirik ke bawah sebelum mengangkat tangan pada saat bersamaan. Setelah itu, mereka dengan kasar meraih ruang di bawah. Setelah tangan ketiganya terkepal, kekuatan spasial yang menakutkan buru-buru menyebar ke tempat itu. 3 tangan besar yang tak terlihat meraih dengan berat ke ruang kosong. Sebuah cahaya melonjak segera dan penghalang cahaya tak terlihat yang mengandung cahaya bintang-bintang muncul di depan mata semua orang entah dari mana. Hancurkan! Hantu tua Zhai Xing dengan dingin berteriak. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dengan keras. Tangan besar yang tak terlihat itu dengan keras menabrak penghalang cahaya yang tak terlihat. Ledakan! Sebuah tinju mendarat dan banyak riak menyebar di penghalang cahaya. Suara gemuruh keras bergema di langit dengan cara seperti guntur. Dengan es, mengikuti di belakang hantu tua Zhai Xing, angin menakutkan dari Tianzun hitam putih juga menyapu dari langit. Segera, itu mengalir ke cahaya dengan cara seperti badai. Di bawah serangan sengit oleh 3 elit Douzun yang telah mencapai tingkat bintang 5 Douzun, cahaya itu menjadi goyah. Semua murid di dalam pavilion bintang jatuh melihat penghalang cahaya yang berulang kali bergetar dari dalam alam bintang. Mereka tiba-tiba memegang senjata mereka di tangan mereka dengan kekuatan yang lebih besar. Formasi besar tidak dapat menahan serangan dari mereka bertiga. Feng Zunze menyaksikan penghalang cahaya yang akan hancur. Ekspresinya sedikit tenggelam saat dia berkata, Hall of Soul telah mengirim 3 Tianzun selama ini. Ada juga 7 Douzun. Cukup banyak Douzong juga datang. Mata Feng Zunze berkedip saat dia berbicara dengan suara yang dalam, 7 Douzun dan para ahli lainnya tidak dianggap merepotkan untuk ditangani. Namun, trio hantu tua Zhai Xing adalah masalah besar. Suaranya berhenti sebelum tiba-tiba mengatupkan giginya dan berbicara, aku akan memblokir kedua Tianzun hitam putih. Bagaimana kamu sendiri bisa menjadi pasangan untuk mereka berdua?
Xiao Yi dan yang lainnya langsung mengerutkan kening saat mendengar ini. Sesepuh lainnya dari Paviliun Bintang Jatuh juga memiliki perubahan drastis dalam ekspresi karena mereka terus keberatan. Tidak perlu mengalahkan mereka. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunda waktu sampai Yao Chen berhasil keluar dari retretnya. Feng Zunze menarik napas dalam-dalam dan berkata. Semua orang menjadi diam ketika mendengar ini. Sudah setengah bulan sejak Xiao Yan dan Yao Lao memasuki Menara Batu. Namun, bahkan tidak ada berita sedikit pun yang ditransmisikan darinya. Apa gunanya sedikit waktu ini bagi mereka? Aku akan berurusan dengan hantu tua Sai Xing. Serahkan salah satu Tianzun putih hitam ke boneka iblis langit. Adapun Tianzun lainnya, Xiao Yi dan Tianhuo Zunze akan bergandengan tangan untuk menghadapinya. Sementara semua orang diam-diam dan tidak berdaya, suara tenang tiba-tiba bergema. Segera, sosok kurus yang menyebabkan kelompok Xiao Yi tenang, juga perlahan muncul di udara di atas gunung. Itu adalah Kepala Paviliun Junior Xiao Yan. Dia telah keluar dari retret. Perhatian semua murid di dalam Paviliun Bintang Jatuh diperkuat saat Xiao Yan muncul. Selama tahun-tahun ini, Xiao Yan bisa dianggap benar-benar membuat nama untuk dirinya sendiri di Central Plains. Semua orang di dalam Paviliun Bintang Jatuh juga menyadari kekuatannya. Penampilannya seperti kekuatan besar, menyebabkan moral Paviliun Bintang Jatuh melonjak. Kamu sudah keluar. Bagaimana dengan Yao Chen? Sukacita segera muncul di wajah Feng Zunze saat melihat Xiao Yan muncul. Dia buru-buru mengajukan pertanyaan. Dia masih butuh waktu. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Tatapannya menatap penghalang cahaya yang berulang kali bergetar. Hantu tua berwajah dingin Sai Xing berada di luar penghalang cahaya. Ada kilatan dingin berkedip di matanya yang hitam gelap ketika dia melakukannya. Hantu tua ini benar-benar terlalu penuh kebencian. Berkali-kali hantu tua ini datang dan menemukan masalah. Kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan hantu tua ini melarikan diri. Serahkan Tianzun terakhir padaku. Biarkan Xiao Yi Jie dan yang lainnya memblokir elit Do Uzun lainnya. King Lin di sampingnya ragu-ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba berbicara dengan lembut. Hah? Xiao Yi terkejut saat mendengar ini. Dia melirik King Lin, tersenyum hangat dan berkata, tidak apa-apa, Tuan Tua Yao dan aku bisa memblokirnya. Mata Xiao Yan juga berbalik ke arah King Lin. Yang terakhir tersenyum padanya. Dia menyilangkan kedua tangannya dan berkata, Tuan Muda Xiao Yan, Anda bisa yakin. Aku bisa memblokirnya. Xiao Yan mengerutkan alisnya sedikit saat melihat desakan King Lin. Akhirnya, dia mengangguk sedikit. Meskipun kekuatan King Lin hanya dari bintang 1 Do Uzun, dia memiliki harta misterius seperti pupil bunga ular giok hijau 3. Selain itu, tubuhnya juga menyembunyikan jiwa ular surga kuno. Makhluk ganas seperti itu adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan sangat takuti. Dari penampilan-penampilannya, kemungkinan dia tidak hanya memasang front yang berani. Xiao Yi juga terkejut saat melihat Xiao Yan benar-benar setuju dengan King Lin. Segera, dia merasa tidak berdaya. Namun, hatinya juga sedikit yakin. Dia mengerti bahwa itu Xiao Yan bukanlah orang yang sembrono. Dia tidak akan membiarkan King Lin bertarung dengan Hall of Soul Tianzun tanpa alasan. Karena dia melakukan ini, kemungkinan dia memiliki alasan dan kepercayaan dirinya. Xiao Yan melambaikan tangannya. 11 boneka muncul di udara. Setelah itu, tatapannya terangkat dan dia perlahan berkata, buka formasi besar. Ini akan rusak. Feng Zunze juga mengangguk ketika mendengar ini. Segel tangannya berubah dan penghalang cahaya di langit bergetar sebelum perlahan menyebar. Setelah hilangnya penghalang cahaya ini, seluruh tempat berangsur-angsur menjadi gelap. Kabut hitam yang meresap ke langit juga muncul di depan tatapan semua orang dalam jarak dekat. Hantu tua Sai Xing tersenyum dingin saat dia melihat penghalang cahaya yang perlahan tersebar di langit. Segera, tatapannya menembus ruang dan melihat ke arah sosok kurus yang berdiri di puncak gunung. Suaranya yang padat membawa rasa dingin yang menusuk tulang saat bergema di seluruh langit. Xiao Yan, saya telah mengatakan bahwa itu kita akan bertemu lagi. Kali ini, orang tua saya akan melihat siapa yang bisa menyelamatkan Anda.